Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sadatul ulama wal afadil, tengasanipun para bapak, ibu, sedaya jamaah Masjid Al-Muttaqin kang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah. Dalam menikah kita sedaya-sedipun bersami dengan Allah Subhanahu wa taala saged hadir, saged mujarasah. Mugi-mugi hadir kita menikah saestu pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Lenggah kita menikah estu-estu pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi estu kuntur kita saking majelis menika estu pikantuk maghfirah saking Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam menuju kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya estu dipun akoni dados umatipun, kita sedaya menjang saged pikantuk syafaatul ulama, lan akhiripun pinjang kita sedaya dipun kepalaken sareng kaliyan Kanjeng Nabi wonten swarganipun Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Merasakan kalau ini kita berbicara tentang asbab sujud sahwi, sebab-sebab yang menuntut kita untuk kemudian melakukan sujud sahwi. Nah, sebab yang menuntut kita untuk melakukan sujud sahwi ada 4. Yang pertama, tarku ba'din min af'alis shalah au ba'dil ba'di. Kita meninggalkan satu sunnah ab'ad dari beberapa sunnah ab'ad atau sebagian dari satu sunnah ab'ad. Yang nomor kali fi'lu ma yabtulu 'amduhu wa la yabtulu sahwu idza fa'alahu nasiyan. Kita melakukan sesuatu ya dalam sholat tentunya yang apabila kita melakukannya dengan sengaja itu bisa membatalkan sholat, dan apabila kita lakukan secara tidak sengaja atau lupa itu tidak membatalkan sholat. Nah, sebab niki kemudian kita diminta untuk melakukan sujud sahwi. Lajeng sebab yang ketiga, as-salisu teka kaping 3 iku naqlu ruknin mindah rukun qauliyin kan bangsa ucapan mindah ila ghairi mahallihi maring liyane panggonane ruknin qauliyin. Engkang nomor 3, penyebab kita dituntut untuk melakukan sujud sahwi nggih menika memindahkan rukun ya, memindahkan rukun qauli. Nah ini ten salat niku wonten rukun fi'li, wonten rukun qauli. Rukun fi'li itu sebangsa yang kita melakukan gerakan-gerakan. Nah, nek rukun qauli niki ucapan.
Contoh takbiratul ihram. Nggih, termasuk rukun daripada salat. Nah niki rukun qauli. Suratul Fatihah awake dhewe maca Fatihah niki nggih rukun qauli berupa ucapan. Lah penyebab sujud sahwi sing nomor 3 nggih menika memindah rukun qauli nggih dipindah ke selain daripada tempat semestinya. Nggih, memindah rukun qauli ke tempat yang tidak semestinya. Contoh awake dhewe nalikane julus baina sajdatain, misalkan duduk di antara dua sujud maca Fatihah. Nah, niki kan tidak tempatnya. Tidak tempatnya baca Fatihah. Lah nek ngeten tidak merusak sholat, tidak membatalkan sholat, tapi awake dhewe dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Contoh malih misalkan nalikane sujud ucap takbiratul ihram. Nah, ini rukun-rukun qauli dipindah tidak pada tempatnya, tidak pada tempat yang seharusnya, walaupun toh sengaja itu tidak membatalkan sholat, tapi kemudian kita dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Contoh baca surat. Nah, nalikane duduk di antara dua sujud, lupa ataupun sengaja membaca surat ini dan sampai kemudian merusak sholat, tapi diminta untuk melakukan sujud sahwi. Lah mengecualikan dari ini adalah rukun-rukun yang berupa rukun fi'li. Nah, nek memindahnya rukun fi'li niki jelas merusak sholat. Nek sing dipindah niku rukun fi'li jelas merusak sholat. Wayahe jenengan niku bar rukuk niku iktidal, kok dipindah bar rukuk langsung sujud. Niki jelas merusak sholat. Kenapa kok kemudian rukun fi'li itu bisa merusak sholat, sedangkan rukun qauli tidak? Karena rukun fi'li ini berkaitan dengan hay'ahnya sholat, berkaitan dengan bentuknya sholat. Karena bentuknya sholat, rukun fi'linya, ya pergerakan yang kita lakukan ketika sholat ini sudah tertata dengan rapi. Mari ruku iktidal, rampung iktidal mari sujud rampung duduk di antara dua sujud. Nah ini hay'ahnya sholat. Nah kalau kemudian rukun kok fi'li ini kita pindah, maka akan merusak hay'ah bentuk daripada sholat. Lalu rukun qauli ini tidak merusak bentuk daripada sholat. Kita sujud rampung duduk di antara dua sujud. Kok lali macane al-ikhlas. Mergo kilingan sik belajar ikhlas, macane al-ikhlas. Utawa maca tasbih. Gitu. Mergo nalikane lungguh ajek nembe kilingan subhanallah. Nah niki tidak masalah karena tidak merusak hay'ah bentuk daripada sholat. Tapi nek rukun fi'li niki merusak bentuknya sholat, sehingga nek memindah rukun fi'li itu bisa membatalkan sholat. Niku sing nomor 3 penyebab dari sujud sahwi. Lajeng yang nomor sekawan, penyebab dari kita dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Nggih, iqa'u ruknin,
nibahake rukun fi'liyin kang bangsa penggawe ma'a ihtimali ziyadati sartane mempere nambah atau mempere nambahi atau tambah. Nah niki yang keempat, niki rada bulet sing nomor 4. Penyebab sujud sahwi yang keempat, kita melakukan rukun, ya, kita melakukan rukun fi'li, tapi disertai dengan keraguan-raguan, disertai dengan keraguan. Contoh, awake dhewe salat bangsa 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Nah, awake dhewe lali iki rakaat sing nomor 3 apa nomor 4? Ya. Kita lupa rakaat yang kita lakukan ini rakaat yang ketiga atau yang keempat, atau rakaat yang keempat wis rampung apa urung. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita demikian? Ya fabana 'alal yakin wa ittasabal ityan bi rak'atin. Nek kejadian nek kados ngeten iki ya awake dhewe terusaken mawon, tangi terusaken, kemudian kita yakin. Kita ya yakin. Misalkan iki rakaat ketiga atau keempat ya. Apa janu-janu wis keempat rampung. Arepe kelima bingung. Pun jenengan jumeneng mawon, jenengan tangi mawon, ngadeg mawon, berdiri saja. Nggih. Berdiri saja tambah 1 rakaat. Lah, ketika kita sudah berdiri, nah terus setelah Fatihah misalkan, kita kok baru ingat, oh iya ding, iki mau aku rakaate sing kaping 3, berarti iki kaping 4 pun terus kemawon. Nah niki berarti iko uruk nil fi'liyin ma ihtimalin ziyadah. Kita melakukan rakaat yang keempat, tapi di situ kita ada keraguan. Nah ini, jadi nglakoni rukun fi'li, tapi disertai dengan keraguan. Jenengan rampung ke rakaate selesai. Nah karena jenengan ragu-ragu, maka nanti ditutup dengan sujud sahwi. Nah ini, nek kemudian ingat. Lah kemudian nek ilinge nalikane sadurunge ngadeg, isih sujud terakhir, iki ketelu kepapat ya. Wis ngadeg wae bismillah yakin. Ketika arepe ngadeg kok kelingan, oh iya ding, iki mau ke telu, berarti ki aku rakaat sing ke 4. Sebelum kemudian berdiri melaksanakan rakaat yang berikutnya, nah niki tidak diperintahkan untuk sujud sahwi. Tapi nih posisi ingatnya itu ketika di tengah-tengah sholat, tengah-tengah rakaat yang terakhir tadi, ya, iki rakaat ketelu papat, wis ngadeg wae, tambah sarakaat, bare rukuk pakai ilingan, oh iya iki mau aku rakaat sing ke 3, berarti iki sing ke 4. Nah, nek ingatnya di tengah-tengah, maka diakhiri dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena rukun fi'li yang kita lakukan, rakaat yang kita lakukan tadi, ini di situ disertai dengan keraguan. Paham nggih? Paham betul?
Tapi nek kilingane sak durunge ngadeg sebelum kita berdiri 3 atau 4 ya. Ayo ngadeg wae lah. Ketika arepe ngadeg nambahi sak rakaat, ternyata kelingan. Oh iya, tadi rakaat yang ke-3, berarti di rakaat yang ke-4 kemudian berdiri. Nah, ini tidak menjadi penyebab untuk sujud sahwi karena rukun fi'li yang dilakukan itu tidak disertai dengan keraguan. Nah, solusi yang paling gampang pripun? Nah, ini solusi yang paling mudah ben awake dhewe iki tidak terkena keraguan. Mantep kok. Yakinlah. Mergo cara kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan bisa dirusak dengan keraguan. Nah, ketika jenengan ini rakaat 3 atau 4 ya, yakin mawon, mantep mawon, 3 iki 4, wis rasa mikir. Nah, kan ora kilingan iki. Nek ora kilingan tidak ada masalah. Sing masalah nek tengah-tengah kilingan, oh ya Dik, iki mau rakaat sing nomor 4. Utawa iki mau rakaat sing nomor 5. 3 4 ya. Bahasa nambahi sak rakaat di tengah-tengah kelingan. Oh iya Ding, iki mau wis 4, berarti kira rakaat sing ke-5. Batal enggak batal karena tadi di situ ada keraguan. Ini penyebab yang keempat, kita dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Jadi rakaat yang di situ kemudian kita ragu-ragu, kemudian kita ingat di tengah-tengah rakaat tersebut, maka kita dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Tapi ketika kita ingatnya sebelum kita menambahkan 1 rakaat, sebelum berdiri, maka tidak perlu kemudian melakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena tadi rakaat yang kita lupa ingat di tengah-tengah, itu di situ ada ihtimal, ragu-ragu. Monggo. Ya. Nggih. Sejauh ini ada kejadian dengan sholat Id nggih. Nggih. 2 rakaat. Itu yang rakaat kedua itu Fatihahnya enggak dibaca, tapi langsung surat-surat mungkin terpantang mengingat surat yang panjang mungkin ya. Nggih. Nah, itu di yang jamaahnya mengingatkan setelah itu selesai. Ini enggak sah dua-duanya dari awal lagi itu benar pun awal tapi apa dimulai awal lagi itu suratnya. Nggih. Seorang imam lupa untuk tidak membaca suratul Fatihah. Nggih. Niki dos pundi? Kalau imamnya, makmumnya tidak ada yang mengingatkan. Nggih, rampung-rampung nembe dilik nih Pak Imam dulu sampean mau mulai maca Fatihah rakaat yang kedua, ya jelas salatnya tidak sah karena di situ menghilangkan salah satu rukun. Kalau sujud sahwi bukan menghilangkan, memindah. Jadi Fatihah tetap dibaca, tapi ketika duduk di antara 2 sujud, misalkan takbir, mau Fatihah, mau surat, selesai, kemudian ruku. Baru ruku i'tidal. Lah ketika i'tidal kemudian dia lupa membaca misalkan tasbih atau membaca Fatihah lagi. Nah, ini memindah ya, bukan meninggalkan, memindah yang tidak sesuai dengan tempatnya. Kalau Fatihah ini sudah rukun. Kalau memindah ya, memindah bukan menghilangkan. Kalau tadi kan menghilangkan. Nah, kalau memindah artinya dibaca tapi tidak pada tempatnya, tidak pada ketentuannya. Kudune maca Fatihah niku dhisik diwaca terus bar iktidal lali. Maca Fatihah malih niki terus pundi? Tidak ada masalah. Betul nonton, tapi nek imam lali maca Fatihah ya, ini berarti kan menghilangkan salah satu rukun dari beberapa rukun. Jelas salatnya rusak.
apa gitu. Anjir, kita juga pernah. Ini kalau nanti imamnya ini sepuh, imamnya sepuh, ngapunten, rapate apal surat. Mungkin bayangannya kan ngapalne surat, kados niku wae. Tapi niku imamnya nom napa tuwa? Niku sing jenengan tanglet salat Id niku sik nom wis tuwa. Imamnya. Lumayan masih muda. Oh, lumayan masih muda. Mungkin pikirannya kata. Nggih. Mbok mikirin apa lah. Kalau nanti niku pun sepuh, salat Isya. Rakaat kedua niku langsung mau surat. Oh, niku salat Id. Waduh. Mungkin husnudzon mawon, dalune mungkin qiyamul lail nggih. Menghidupkan salat Id lek-lekan dadi suwe ngantuk. Niku ngoten. Dilekne karena wonge mboten paham nggih bablas mawon. Cuman kita untuk menghormati karena beliau lebih tua, wis nunggu hanteng melu wiridan rampung, beliau mundur, awake dhewe dibaleni melih salat Isya untuk menghormati beliau lebih sepuh. Mulai langsung rampung salam. Mbah mau salate jenengan ora maca Fatihah, malah ribut gitu. Mergo wis tuwa. Ora yang maca Fatihah boten, Mbah. Ora yang maca Fatihah malah dadi ribut. Gitu. Dadi padu. Nah, pun kersane rampung. Nggih wiridan nek kula jamaah niku makmum niku tengok-tengok bareng. Tengok-tengok bareng kula. Seneng ae melu napa? Melu wiridan mawon rampung donga, rampung beliau mundur. Ah wis. Kanca-kanca, piye Pak? Wis bareng meneh salat. Lebih lamune pateni ben ora ketara. Mulai konangan wonge kan gak enak. Nah, pateni. Kalau menghilangkan satu rukun dari beberapa rukunnya sholat, jelas tentunya sholat itu rusak. Karena rukun itu harus dilakukan. Niku sing nomor sekawan nggih. Jadi kita melakukan rukun fi'li tapi disertai dengan keraguan. Nah, kemudian ragune niku setelah kita selesai melaksanakan sholat. Nah, atau kita taunya setelah kita selesai melaksanakan sholat, sudah selesai salam, tibakno aku mau urung sempat tasyahud awal misalkan. Teringat baru selesai salam, asalkan bukan niat dan takbiratul ihram, nggih niku ndak ada masalah. Boten wonten masalah. Asalkan selain daripada niat dan takbiratul ihram. Nek niat kali takbiratul ihram kok nganti lali atau salah, ya pun salah secara keseluruhan. Makanya cara Imam Ghazali niku pomo kok salat niku ora iso khusyuk. Nggih. Is minimal ketika kita niat kita bisa khusyuk. Nggih. Upami kok kita tidak bisa melaksanakan salat dengan khusyuk, ya minimal ketika kita niat itu kita bisa khusyuk. Minimal. Mergo lan iku wae dawuhe Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat. Maka niat ini menjadi napa? Ruhul ibadah. Ruh dari ibadah. Dan untuk membedakan ibadah dengan rutinitas manusia secara umum adalah dengan niat. Jenengan ngapunten ora sempet sarapan, ora sempet makan siang gitu, cukup maghrib kan podo kaya mboten poso, podo kaya poso gitu, tapi tidak ada niat, yaitu bukan ibadah, dianggap diet. Nah, untuk membedakan ya dengan
dengan niat tadi. Okay. Nah, pelaksanaan sujud sahwi niki kubailas salam, sebelum kita uluk salam. Sebelum kita salam, kita sujud 2 kali dengan bacaan Subhana man la yamutu wala yashu. Okay. Kemudian duduk sebagaimana duduk di antara 2 sujud, bacaane sami, sujud malih, rampung niku nembe salam. Niku sujud sahwi. Nah, sujud sahwi niki harus ada niat, tapi tidak boleh dilafadzkan. Okay. Sujud sahwi niku kudu niat rentek nglakoni sujud sahwi, tapi tidak boleh dilafadzkan. Kalau sampai dilafadzkan, batal salatnya. Atau sujud sahwi tapi tidak ada niat untuk melakukan sujud sahwi, niki nggih batal salatnya. Kenapa demikian? Karena ketika kita sujud sahwi tidak diniati sujud sahwi, berarti kita dianggap menambahkan, ya, menambahkan daripada hayahnya sholat. Kita wis rampung selesai, kudune salam tambahi sujud pindho malih. Kalau tidak diniati, itu tadi kita berarti menambahkan gerakan pada sholat. Nah, ini tidak boleh. Kalau kemudian niat tapi dilafadzkan, niat ingsun sujud sahwi, itu juga membatalkan sholat. Kenapa? Karena kita melafadzkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Menambahkan ucapan yang tidak ada kaitannya dengan sholat, tidak ada hubungannya. Kita sujud sahwi itu kan sesuatu yang berhubungan, tapi kan tidak semestinya, karena ada faktor sebab. Kalau tidak ada sebab tadi, ya sujud sahwi tidak masuk dalam sholat. Gitu. Sujud sahwi itu ya dilakukan ketika kita posisinya menjumpai salah satu dari 4 sebab tadi. Kalau tidak ada kaitannya dengan sholat. Nah, ini kedah nopo niat, terus tidak boleh dilafadzkan. Harus niat dan tidak boleh dilafadzkan. Ada pertanyaan? Nah, nek makmum terus pundi makmum terus imami sujud sahwi. Makmum tidak harus niat. Nek makmum ketika derek imam sujud sahwi, makmum tidak harus niat karena mengikuti imam. Nah, ini sepenak-penaknya jadi makmum ini ngeten nih. Ya, harus ikut melaksanakan sujud sahwi, tapi tidak harus niat kalau makmum. Pun pokok milu mawon. Rakudu niat. Sami kados ketika kita sholat jenazah. Pun pokoknya makmum niku penak. Pokok makmum niku paling penak. Nggih. Sing wis bagian apa? Kena pulung niku wis imam niku wae. Contoh sholat jenazah, imam harus jelas niatnya. Makmum gampang, usolli ala man shalla alaihi imam. Pun selesai kula nyolati jenazah sing disolati imam, selesai. Tapi nek imam repot.
Ya, repot apa repot. Spon pokok dadi makmum niku penak. Sing paling angel niku dadi imam. Dan makmum itu serakno disalah nih. Sing oleh disalah nih niku imam. Lho kita makmum niku penak. Masih makmum salah, niku sing nanggung sinten? Imam. Dan ketika makmum niku salah, yes, tanggung jawab daripada seorang imam. Karena napa tidak boleh disalahkan karena mengikuti imam. Makanya wong lanang niku akeh salahe timbangan wong wedok. Mergo wong lanang niku imame wong wedok. Makanya nek jenengan kok sering disalahne kali bojone, yes memang resikone ngoten niku wae. Ampun. Makanya adanya mas salah, ndak ada mbak salah niku ndak ada. Adane mas salah, gitu. Wong wedok niku kudu bener, ora oleh salah. Kadung salah ya tetep kudu bener. Lah niku yes memang ngoten niku didelok saka imam awake dhewe si imam ya wis piye neh. Ngoten. Nah niki. Waktu salah setunggalipun cerita, salah setunggalipun sahabat niku segawane niku bendina niku disenani kalih bojone. Disenani kalih bojone. Wah, sumpek tambahan. Wah, akhirnya kula tak sowan sahabat Umar mawon lah. Sahabat Umar niku keren, suwangar. Gitu. Sahabat Umar niku nek pun napa namine? Wis pokoke ora ana sing wani kalih sahabat Umar. Ketika sahabat Umar itu sudah menarik pedang pun sedaya niku wis wedi kabeh. Nah, pikir sahabat niki, mesti sahabat Umar iki mesti bojone barang wedi karo sahabat Umar. Kula tak sowan sahabat Umar, tak nyuwun donga, tak nyuwun amalan ben bojoku iki wedi karo aku. Sowan sahabat niku teng daleme sahabat Umar. Sik tekan ngarep daleme sahabat Umar, urung netok pintu. Isik nang ngarep dalem. Niku nang krungu nang jero sahabat Umar niku diseneni karo bojone tak ngamen. Sahabat Umar mek meneng. Lah sing sahabat iki batin adalah sahabat Umar tibano gugah nang njaba suwangar nang jero omah diseneni bojo ya meneng ae. Srai sapa apa. Lah rampung didukani kalih garwane sahabat Umar medal manggihi sahabat niku wae. Terus pundi? Tibakno kok jenengan kalih kula sami mawon sahabat Umar. Lah piye? Lah kula ngertos jenengan niku suwangar. Kula mriki niku mergo kula nang omah diseneni bojo terus mumet sirahe. Pengin sowan panjenengan, pengin nyuwun donga kalih panjenengan terus pundi carane ben bojo wedi tibakno kula dereng lebet jenengan yen diseneni bojone. Jawabane sahabat Umar nopo? Wah niki panjenengan cekeli. Jawabane sahabat Umar, marahnya itu tidak seberapa dengan cintanya. Nah niki jengkele bojoku ki ra sepiro dibandingkan dengan kasih sayangnya, dengan cintanya kepada. Nah niki. Jadi nek wonten wong wedok nesu pun rungokne mawon, santai mawon. Karena apa? Karena kebenciannya, kemarahannya itu tidak seberapa dibandingkan dengan cinta dan kasih sayangnya. Kamu dijawab dengan tetap